memperingati World Sleep Day pada tanggal 19 Maret 2021, dari Neurologi FK Unsrat akan membahas tentang tema tahun ini, Regular Sleep Healthy Future. Sebelumnya kita perlu tahu dulu, apa itu tidur? Tidur sejak lama dianggap sebagai penghentian waktu saat otak dan tubuh mengalami shutdown. Dan dari hasil penelitian, diketahui bahwa tidur itu memiliki tahapan yang berbeda pada sepanjang malam. Fungsi otak dan tubuh Anda tetap aktif selama tidur, tetapi hal yang berbeda terjadi pada setiap tahap. Dan tahap-tahap tertentu dari tidur dibutuhkan oleh tubuh kita untuk dapat merasakan istirahat yang cukup dan merasa energik untuk keesokan harinya. Bagaimana dengan kualitas tidur yang baik? Fungsi dari kualitas tidur yang baik yaitu bisa dapat meningkatkan pembelajaran, meningkatkan daya ingat, kreativitas, dan juga suasana hati atau mood. Selain itu juga dapat memperkuat sistem kekebalan. Dan juga, kualitas tidur yang baik dapat memudahkan menjaga pola makan kita yang sehat. Lalu bagaimana dengan kualitas tidur yang buruk? Kualitas tidur buruk bisa dapat menyebabkan kita merasa lambat dalam beraktivitas, merasa depresi, dan juga merasa rendah energi. Lalu, berapa lama kebutuhan tidur kita? Dari sini kita dapat ketahui, untuk bayi pada usia 0-24 bulan, minimal waktu tidur adalah 13-16 jam pada setiap harinya. Lalu, untuk anak usia 2-13 tahun, mereka memerlukan tidur selama 10-12 jam setiap harinya. Untuk anak remaja, di mana usia 14-18 tahun, tidur selama 8,5 jam dibutuhkan oleh mereka. Lalu, untuk usia dewasa, yaitu 19-45 tahun, minimal dalam 24 jam memerlukan tidur 7-8 jam. Dan untuk dewasa tua, untuk usia 50-85 tahun, minimal tidur 5-6 jam sudah cukup untuk mereka. Lalu, bagaimana dengan faktor tidur dan kesehatan? Jadi, jam tidur dan bangun tidur yang stabil itu mempengaruhi kualitas tidur yang baik dan menyebabkan mood dan performa yang lebih baik. Jika jam tidur kita sering berubah, itu dapat menyebabkan efek pada fungsi kognitif dan kesehatan. Kita ketahui bahwa tidur adalah salah satu kebutuhan biologis yang penting untuk kehidupan, selain makanan, minuman, dan udara. Kurang tidur itu juga dapat menyebabkan kematian, obesitas, diabetes, penyakit jantung, dan juga penyakit mental. Untuk masa saat ini, di mana kita sedang mengalami pandemi COVID, ternyata tidur juga ada kaitannya dengan COVID. Karena pada saat masa pandemi sekarang ini, kita menjadi mudah cemas, dan juga aktivitas yang kita lakukan menjadi terbatas, dan terutama lebih banyak di dalam rumah, sehingga kita banyak bermain gadget, dan menyebabkan jam tidur jadi tidak teratur. Atau ketika kita kurang kegiatan, saat siang hari kita menjadi banyak tidur, lalu saat malam hari kita menjadi sulit untuk tidur, atau bisa juga disebut insomnia. Lalu kita bahas tentang gangguan tidur, atau sleep disorder. Yang pertama yang paling sering kita kenal yaitu insomnia. Apa itu insomnia? Yaitu kesulitan untuk masuk ke dalam tidur atau mempertahankan saat tidur. Gejalanya yaitu sulit mempertahankan tidur atau masuk ke dalam tidur, atau bangunnya jadi terlalu pagi, atau setelah tidur kita merasa tidak fresh, lemas, gangguan kognitif, gangguan mood, dan juga menyebabkan kita menjadi kesulitan saat bekerja, atau sekolah, atau relasi kita terhadap orang lain. Lalu ada juga disebut narkolepsi. Ini adalah akibat dari gangguan dari regulasi tidur yang normal. Sehingga hal ini menyebabkan badan kita menjadi lemas, sehingga menyebabkan banyak tidur, dan juga bisa menjadi tidur kapan saja. Atau saat malam hari karena sudah terlalu banyak tidur, orang tersebut menjadi sulit untuk tidur lagi. Dan yang paling parah bisa juga menyebabkan halusinasi. Selain itu ada juga yang disebut dengan sleep apnea, yaitu saat kita tidur, orang tersebut mengalami waktu bernafas yang terhenti sesaat, biasanya kurang lebih selama 10 detik. Ini contohnya didapati pada orang-orang yang mengorok, atau juga pas saat tidur mereka merasakan seperti ada tersedak, dan juga waktu bangun tidur, orang tersebut merasa adanya tenggorokan seperti kering atau seperti gatal, dan juga merasa sakit kepala saat bangun tidur.
Hal ini dapat menyebabkan pasokan oksigen kita menjadi berkurang dikarenakan sleep apnea tersebut. Dan juga yang banyak diketahui oleh umum, salah satu gangguan tidur yaitu sleep paralysis, atau orang awam sering menyebutnya dengan ketindisan. Jadi saat kita tidur, tiba-tiba badan suka merasa jadi sulit bergerak, atau tiba-tiba tidak bisa berdiri atau tidak bisa bangun, namun kita merasa sudah sadar, merasa ada orang lain di dalam ruangan, dan juga merasa seperti ada yang tertindis di daerah dada. Dan juga hal ini juga bisa menyebabkan halusinasi. Namun hal ini dapat bertahan selama beberapa detik atau bisa sampai beberapa menit. Lalu bagaimana untuk tips untuk tidur yang baik? Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah patuhi jadwal tidur. Jadi kita harus pergi tidur dan bangun di jam waktu yang sama setiap hari dan juga di akhir pekan. Lalu sebisa mungkin kita bersantai sebelum tidur. Luangkan waktu Anda untuk melepas lelah setelah aktivitas, seperti membaca atau mendengarkan musik, itu harus menjadi bagian dari ritual sebelum tidur Anda. Atau bagi sebagian orang, mandi air panas sebelum tidur juga dapat membantu kita untuk lebih bersantai. Selain itu, milikilah lingkungan tidur yang baik. Jangan di tempat ramai dan di tempat yang nyaman. Dan juga jangan tidur siang setelah jam 3 sore, karena pada saat malam nanti kita tidak bisa tidur lagi. Selain itu juga kita bisa lakukan dapatkan paparan sinar matahari yang tepat. Karena siang hari adalah kunci dari mengatur pola tidur sehari-hari. Cobalah untuk keluar masuk sinar matahari alami setidaknya 30 menit setiap harinya. Lalu kita masuk kepada hal-hal yang harus kita hindari sebelum tidur. Yang pertama, olahraga. Olahraga itu memang bagus, tapi jangan lakukan terlalu larut. Jadi setidaknya, sebaiknya hampir setiap hari kita olahraga setidaknya 30 menit, tapi tidak lebih dari 2-3 jam sebelum waktu tidur Anda. Yang kedua, hindari kafein, nikotin, dan alkohol. Hindari alkohol berlebihan, terutama 4 jam sebelum tidur. Lalu hindari kafein 6 jam sebelum tidur. Kafein ini juga terdapat di dalam teh, soda, dan juga coklat. Lalu tentu saja jangan merokok. Setelahnya, kita juga harus menghindari makan besar dan banyak minum di malam hari untuk menghindari kita banyak terbangun karena ingin buang air kecil di malam hari. Dan juga kita hindari obat-obatan yang menunda atau mengganggu tidur. Dan juga jangan berbaring di tempat tidur saat Anda tidak tidur. Jadi, jika Anda terjaga setelah tidur lebih dari 20 menit, bangun dan lakukan aktivitas santai sampai Anda merasa ngantuk kembali. Kecemasan karena tidak bisa tidur bisa membuat Anda lebih sulit tidur. Sekian pembahasan ini, semoga bermanfaat dan bisa digunakan di kehidupan Anda. Terima kasih.